Suster, saudara-saudari yang terkasih, Israel berulang kali menukar Allah dengan Baal atau Astoret yang dikatakan dalam bacaan hari ini. Akar masalahnya adalah Allah yang benar itu tidak kelihatan, tidak bisa dikontrol, tidak bisa dipegang, dan menuntut iman serta kesetiaan. Yang kelihatan saja kita sulit untuk setia, apalagi yang tidak kelihatan. Manusia pada dasarnya sulit percaya pada apa yang abstrak, apalagi bila situasi hidup sedang tertekan, kekeringan, perang, penderitaan, maka mereka tergoda untuk beralih pada sesuatu yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dikendalikan, bisa dipegang. Patung kesuburan, ritual, atau jimat-jimat memberi kesan lebih pasti. Si pemuda kaya juga serupa. Harta memberi rasa aman, bisa dipegang, bisa dihitung, bisa diwariskan. Allah tidak bisa dimasukkan ke dalam berangkas, karena itu lebih mudah bersandar pada apa yang terlihat. Dalam hati manusia ada kerinduan terdalam akan kepastian hidup, perlindungan, dan jaminan masa depan. Sayangnya saudara-saudara, kerinduan ini sering dicarikan jalan pintas, sesuatu yang bisa kita kontrol, entah itu kuasa, uang, atau simbol religius yang bersifat magis. Tuhan itu mau kita pegang, kita jadikan seperti jimat, objek. Dia tidak pernah doa rosario, tapi rosario itu dia pegang kemana-mana, pakai tidur, pakai mandi. Pemain sepak bola pakai rosario, tapi tidak pernah digunakan untuk doa. Padahal Allah yang sejati justru mengundang kita masuk dalam relasi cinta yang bebas, bukan dalam kontrol. Relasi kasih menuntut kepercayaan, bukan kepastian yang bisa dimanipulasi. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia selalu jatuh pada pola ini? Karena yang pertama adalah ketakutan. Kita takut miskin, takut gagal, takut ditinggalkan. Lebih mudah percaya pada apa yang bisa dihitung, dikalkulasi, daripada janji yang harus diimani. Berhala menjanjikan hasil yang cepat atau instan, kesuburan, kekayaan, keamanan. Maka itu dewa-dewi kesuburan itu sangat laku pada zaman dulu. Sementara Allah bekerja dalam kesetiaan jangka panjang. Berhala baik di zaman Israel maupun zaman modern adalah cermin dari kegelisahan batin manusia. Itu sebabnya bentuknya bisa berubah-ubah. Dulu ada patung kesuburan, sekarang ada uang, kripto, status, relasi, teknologi, bahkan kesalehan yang dangkal. Yesus menunjukkan bahwa jalan keluar bukanlah menambah aturan, tetapi mengubah pusat hidup kita dari benda yang bisa dikontrol kepada Allah yang harus kita percaya, dari keamanan yang palsu kepada kebebasan kasih, dari kepastian yang rapuh kepada relasi yang hidup. Itulah makna ajakan Yesus kepada pemuda kaya, jual segala milikmu dan ikutlah aku. Bukan sekedar soal harta, tetapi undangan untuk melepaskan diri dari ilusi kontrol dan belajar berjalan dalam kepercayaan penuh pada Allah. Singkatnya saudara-saudara, manusia jatuh berulang kali karena ingin memiliki Allah daripada dihidupi oleh Allah. Kita ingin Tuhan yang bisa kita kontrol, bukan Tuhan yang menuntut iman dan kasih. Kalau disuruh memilih, pilih Allah atau pilih Mamon, tidak apple to apple Bapak Ibu. Mamon itu bisa kita pegang, bisa kita kontrol, sedangkan Allah itu tidak bisa kita kontrol. Kita sudah doa novena 9 kali, tidak terjadi apa-apa. Sudah doa minta ini minta itu, tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena Allah kita tidak bisa kita kontrol. Seperti kita pergi ke dukun, kita bayar, dukun mengerjakan. Saya ingin tetangga saya mati, dukun mengerjakan, kita tinggal bayar, beli putus. Tuhan tidak bisa kita perlakukan seperti mitra bisnis, transaksi.
Saya kasih persembahan 100, saya pulang Tuhan akan kasih saya 1 juta dapat rezeki. Tuhan bukan mitra dagang. Tuhan menuntut kita untuk membangun relasi dengan Dia.